Yang kita gali adalah kita memasuki gua yang sangat misterius ini. Macan terbang. Nah, ternyata di sini sekali lagi banyak sekali jamur karena memang musim penghujan. Jamur yang cukup banyak dan eksotis di sini di pohon raksasa. Terutama ini musim penghujan, kita juga harus hati-hati ya. Mungkin Hewan-hewan sesuatu buas ya? hewan buas atau bangker-bangker ini untuk kemudian menjebak pasukan sekutu. Nah, prediksi memang pasukan Jepang waktu itu atau Kaisar Jepang perang Asia Timur Raya ini diduga itu akan bertahun-tahun dan cukup lama. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ini kita berkolaborasi dengan Kang Sutris, Megalo TV, Kuno Brono, Petung Sewu, Cakra Panorama. Dan tetap ikuti terus channel Majapahit Study Club. Kita memasuki hutan belantara ya, hutan hujan tropis, ternyata penuh dengan tupai, burung-burung. Nah, itu ada tupai. Nah, itu loncat-loncat. Nah, itu loncat tupai. Burung-burungnya juga banyak lah, loncat kan tupainya. Nah, burung-burung juga banyak, aneka ragam burung, terutama aneka flora dan fauna. Jadi selain keanekaragaman flora dan fauna, di sini juga ada jamur. Nah, jamur yang cukup langka. Kelihatannya ini jamur apa ya? Jamur kayu yang biasanya itu loh dibuat pengobatan Cina itu loh ya. Kan ada obat ya, beracun tapi. Obat. Nah, biasanya buat obat. Nah, ya. Jadi kayak apa ya? Oh, ini kelihatannya tapal batas ini. Tapal batas ya. Iya. Iya, kita turun. Nah, ini teman-teman mulai turun ya, menuruni bukit ini rencananya menuju sebuah gua misterius. Nah, ternyata di sini sekali lagi banyak sekali jamur karena memang musim penghujan. Jamur yang cukup banyak dan eksotis di sini. Nah, kita juga ekstra waspada. Kemungkinan ada semacam reptil ya, semacam atau ular lagi bertengger di atas ranting-ranting pohon ini. Kita juga harus waspada. Karena memang hutan ini cukup cukup kondusif sebagai habitat ular. Karena terutama banyak makanan ya, terutama burung-burung, tupai dan serangga lainnya ya. Nah, jadi kita memasuki hutan, untungnya ada jalan setapak yang sehingga kemudian kita bisa mudah menyusuri hutan ini ya. Karena kita juga waspada di dalam hutan ini memang ada semacam daun menyengat. Namanya masyarakat lokal sini menamakan daun kemado. Nah, daun kemado, lateng, rawe, nah cukup banyak di hutan ini ya. Nah, lateng ini cukup banyak ini lateng. Nah, itu terlihat di bawah itu ada pohon raksasa yang tumbang, yang sudah lapuk dan banyak ditumbuhi jamur itu kelihatannya. Nah, kondisi jalan setapak menuju gua sebenarnya cukup kondusif ya. Jadi tidak terlalu rimbun karena kelihatannya ini sering dijamah oleh manusia ini. Ya, di sini kita mendapati mulut gua yang pertama ya. Konon katanya gua ini tembus ke mulut gua yang lainnya. Cuman di sini guanya cukup sempit dan kita juga waspada karena gelap sekali. Sangat wingit sekali ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini kondisi guanya, ada tetap bendera sang saka merah putih. Nah, ini yang di salah satu kemudian gua yang dibuat oleh Jepang. Cukup lembab dan cukup wingit. Jadi kita coba mencari jejak lokasi gua yang satunya. Ini kondisinya hutan belantara yang ada di depan gua ya. Juga ada channel sejarah yang masih jaka itu kan. Oh, masih jaka ya? Iya, jaka itu. Oh, Mimang ya, seperti akar mimang itu ya. Nah, itu yang lubang itulah. Lubang di tengah itu. lubang itu ya kan ya? Iya, kayak akar mimang itu ya yang atas itu ya. Di pohon raksasa. Oh iya, daerah sini juga dikenal dengan Mitosnya akar mimang itu kan kan itu. ini akar purba kan ini kan. Akar purba ini. Masih asli namanya ya.
ini lokasi mulut gua yang recommended untuk kemudian kita jelajahi ya. Berarti ke sini kita kan? Iya, kita coba bersama-sama aja ya dengan tim yang solid masuk gua. Terutama ini musim penghujan, kita juga harus hati-hati ya. Mungkin sesuatu hewan buas, semacam hewan penghisap darah atau lintah yang cukup banyak. Ini dikenal juga gua ini kalau musim penghujan ini juga surga lintah. Nah, di dalamnya surga lintah atau pacet, karena nama dari kecamatan ini adalah nama pacet yang diambil dari nama hewan lintah. Gua lawa ini. Teman-teman dulu. Mbak, ini foto nih sambang ini Mbak. Hati-hati kira batu menggantung ya. Tahun nih kok. Yo Pak, jutaan tahun yang lalu. Benar. Saya baru kali ini ya. Ayo. Menjumpai ada gua bisa bersih. Jangan, kalau bisa jangan nempel dinding ya. Kenapa kan? Ya kan Safety kan? kalau safety. Takutnya nanti ada hewan-hewan kepencet. Oh. Kan itu kok dindingnya putih-putih loh. Nah ya bersinar. Oh, bersinar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amit lah. Iya. Ono akeh lho, kan? Soalnya habis jugruk ini. Apa suara apa, Kang? Kok koyo ngene sih gone, Kang? Seperti ini goanya teman-teman ya. Karena memang ini. Delokane nganu ae balik ae. Iki zaman Belanda kan ya? Ya, kok kono Kang? Semacam bunker pada masa pendudukan Jepang, pusat pertahanan. Karena waktu itu Jepang memprediksi perang Asia Timur Raya ini cukup lama, sehingga membangun gua-gua pertahanan atau bunker-bunker ini untuk kemudian menjebak pasukan sekutu. Prediksi memang pasukan Jepang waktu itu atau Kaisar Jepang, perang Asia Timur Raya ini diduga itu akan bertahun-tahun dan cukup lama, karena lawannya adalah sekutu dan Jepang sendirian pada waktu itu. Namun naas bagi Jepang ya, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu, sehingga kemudian mengakhiri ini semua. Cita-cita Jepang pun luluh lantak. Bukan kok isi-isi apa, Kang? Kelelawar kan? Oh, kelelawar. Weh, pakai kelelawar. Iya, lewat batu kan ya? Lewat batu ya. Harta karun. Harta karun. Apa ini, ada sesuatu? Oh iya, itu bungkus iku ya. Apa ini? Oh, tong. Loh, otong. Iya, Oh, kok iki bungkusan harta karun zaman biyen iki. njurune kan apa-apa. Ayo. Ayo masuk biar tahu pedalamnya. Kang petung wis teko kono. Lorong-lorongnya betung sewu sampai sana. Ayo. Oke, Kang. Petung kok ndel petung. Iya. Kang Petung, aku enteni, Kang. Kang petung. Hei. Entar Aduh, hati-hati Kang. Licin ya jalannya. Ya, teman-teman. Jadi di sini memang Lawan ya. iya, dekat. Coba kita nelusuri bagaimana kemudian Jepang ini membentuk pola-pola lorong-lorong rahasia Seperti ini kan. yang tujuannya menjebak pasukan sekutu. Diduga pula memang ada lorong-lorong ini untuk menyimpan harta karun yang dikenal dengan harta karun Yamashita. Karena Pangeran Yamashita waktu itu yang bertugas menjadi mengurusi harta karun. Kang, aku tunggu, Kang. Nah, di sini ada lorong lagi. Oh, ini yang lorong keluar. Tapi kemudian Kang siapa itu? Coba di situ itu ada istana kelelawar yang cukup banyak. Nah, di guanya juga cukup tinggi, cuman kita tidak terlalu sana karena auranya cukup kuat di sana. Auranya diduga di sana ada raja kelelawar di sana. Di sini ada sendang ya. Di depan sini ada sendang. Iya, dari mana? Coba. Di dalam goa. Ternyata di dalam gua selain jutaan kelelawar yang menggeplak-gelepak ini, Ternyata ada semacam danau. Ada danau, Kang. Iya. ya, aduh, senternya kurang rek. Sebenarnya kalau ke depan sana masih panjang ya Mas Eka ya. Iya. Masih panjang ya. Cuman kan nggak mungkin kalau kita ke sana ya. Oh, itu jutaan kelelawar loh di sini. Ada rajanya itu. Besar itu. Aduh, raja kecil terlihat raja maunya keluar. Kelihatannya kita ada penolakan. Iya. Ada penolakan kelihatannya kita. Nah, ini ada Ternyata ada danau ya ada danau di dalam gua dan gua. penuh dengan penolakan. Ada danaunya, teman-teman ya. Aura mistisnya sangat kuat di sini. Sangat kuat. Nah, itu ada asap apa itu? Nah, itu ada apa di ujung lorong? Apa itu? Di ujung lorong itu apa? Tongkat apa?
Kang. Usah Kang. Ayo keluar Kang. Ini pintu selanjutnya Kang. Kang. Jangan tunggu saya Kang. Kang, tunggu Kang. Loh ini pendek sekali mulut guanya. Aduh. Ono dalan gua. Kang. Ada luar biasa sekali. Pengalaman masuk gua memang seru ya. Kang. Tapi kita juga waspada. Lihat sini nak. Ono danau nang jero nih. Rahayu, salam budaya. Terima kasih. Tetap ikuti channel kami terus. Macet terbang. Jadi kita penasaran, kita mencoba mengeksplorasi danau yang ada di dalam gua ini. Yang tadi penasaran sempat ya, karena kita ada semacam penampakan. Jadi kita coba masuk lagi ke dalam gua. Nah, jadi memang mohon maaf teman-teman, ini penerangannya memang kurang, jadi agak gelap-gelap di mana. Ini kan. Ini sana nih. Ambak no kan sentri kan. Kok iso tembus-tembus mana ya? Iya. Nah, memang semacam apa ya, lorong-lorong rahasia dalam gua. Ini ribuan kelelawar ya. Jadi danau ini warnanya hitam ya, hitam kehijau-hijauan. Kemungkinan ini semacam cairan asam yang sangat pekat dan juga sangat berbahaya tentunya ya. Ngeri ya. Ngeri ya. Atasnya seperti ini. Ayo sirek, sisir. Oh, kok ana tongkat ya nang kono iki. Sisir ora nih foto. Ini danaunya ya. Sebuah danau di dalam gua. Danau yang sakral ya ini ya. Nah iki ana. Ono iki tembus ono lorong mana kan? Iya, banyak lorong-lorong rahasia yang arah ke sana. Iya. Repet sini. Cuman kalau senternya kurang di mana gitu. Inilah. Oh, cuma ini bawahnya endet kelihatannya. Iya dah. Mancep endet. Coba, coba. Sama dengan ini danau. Jadi di sana juga ada danau-danau kayak gitu. Itu ada danau juga ya? Iya, akhirnya danau seperti itu. Jadi batuannya itu seperti ini ya. Nah, batuannya itu iya semacam batu dulu, batu cadas yang keras ya pada masa lalu, semacam Romusa ya, Romusa. Zaman Romusa. Ya, Romusa. Jadi warga lokal dimobilisasi untuk pembuatan ini. Nah, dari desa digilir ke masyarakat desa yang lainnya, tiap hari digilir gitu ya. Nah, ini untuk membuat semacam dimobilisasi ya, untuk mempertahankan perang Asia Timur Raya. Oke. Ada lorong berapa lorong Kang? Pernah masuk Kang? Saya juga belum berani juga. Belum berani ya? Iya, belum berani masuk. Saat ini kita menyelusuri sebuah sejarah ya, sejarah peradaban dan perjalanan bangsa Indonesia, di mana kemudian ada semacam jejak Romusa. Masyarakat dimobilisasi untuk menggali batu yang keras ini, membentuk sebuah pertahanan ya. Pada waktu itu Jepang memprediksi memang perang Asia Timur Raya ini berlama-lama, bertahun-tahun. Tapi memang tidak disangka-sangka dan tidak dinyanya-nyanya, kota Nagasaki dan Hiroshima akhirnya dibombardir oleh sekutu. Dan akhirnya selesailah perang Asia Timur Raya atau perang Jepang ini berakhir. Dan salah satu fakta yang kita gali adalah kita memasuki gua yang sangat misterius ini. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Tapi asapnya